Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian Bani Israel akan nikmatku yang sudah kuberikan kepada kalian. Ai ala abaikum minal inja'i min fir'auna, yakni kenikmatan saat bapak-bapak moyangmu dahulu sudah kuselamatkan dari kepungan Fir'aun, berarti Nabi Musa. Wa faliqil bahri, dan dibentangkannya tongkat Musa hingga lautan yang begitu luas terbelah menjadi dua, jadi jalanan tol. Wa tazlilil ghamam, dan dinaungkannya ghamam. Wa ghairi dzalika bi an tashkuruha bi ta'ati, dan semua banyak sekali kenikmatan-kenikmatanku kepada kalian agar kalian bersyukur kepadaku dengan mentaatiku. Ini banyak sekali. Salah satu kenikmatannya apa? Idz ja'ala fikum anbiya'a, bahwa kenikmatan Bani Israel hampir semua nabi itu dari kalangan Bani Israel. Itu sejarah mereka, makanya dua pertemuan kita babat habis sejarah biar tahu bahwa hampir semua nabi dari Nabi Ibrahim ke bawah itu semua dari Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Ilyas, Ilyasa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, semua dari kalangan Bani Israel. Ya cuma karena itu, karena hampir semua nabi dari Bani Israel, sehingga ada kesombongan kan. Jangan sampai kudunya mah nabi terakhir itu dari Bani Israel. Kenapa harus dari bangsa Quraisy? Nah, disinilah sudah mulai penyimpangan Bani Israel tentang kenabian. Padahal di dalam Taurat yang sebenarnya yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam termaktub di dalamnya bahwa nabi itu bukan dari Bani Israel. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu fit Taurah, bahwa nabi itu adalah seorang ummi yang tidak bisa baca tulis, dan satu-satunya saat itu adalah Nabi Muhammad. Bangsa Bani Israel sudah hebat, sudah sedemikian rupa hebatnya. Nabi jelas tuh waktu itu seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis adalah Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu sudah pas. Cuman memang egonya Bani Israel, karena memang sudah terbiasa dengan kenabian dari Bani Israel, ya mereka simpang-simpangan itu udah nggak terima maksudnya. Jangan sampai nabi itu dari Quraisy. Maka ada satu sejarah yang mengatakan saat nabi kecil itu kepingin Nabi Muhammad itu dikejar-kejar, ditarik lah gitu, biar diadopsi jadi orang Bani Israel. Nah itu penyimpangan sampai penyimpangan terhebatnya adalah mereka membuat agama baru. Nah itu nanti di zaman Nabi Sulaiman terpecah-pecah. Ya sebelumnya sama, karena kan bangsa Arab itu kan terbagi kepada tiga. Apa tulis? Bangsa Arab itu kan tiga. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Ariyah, dan ada Arab Mustaqrobah. Arab Ba'idah itu Arab yang paling kuno. Ada Ad, Samud, Jadis, Amlak. Sementara Arab kedua adalah Arab pertengahan, Arab Ariyah, dinisbatkan kepada Saba bin Yasjab bin Ya'rab bin Qahtan, atau disebut dengan Qahtaniyah. Dan Arab ketiga adalah Arab Musta'rabah, dari turunannya Adnan. Nah, Arab terakhir ini Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adnaniyah, Ismail. Semua
Sebelumnya bangsa Arab itu masih nurutin agamanya Ibrahim. Apa Ibrahim berarti? Agamanya Islam. Semua agamanya Islam. Hanya kemudian suatu ketika ada seorang alim ulama lah dari Khuza'ah. Ada ulama dia tadi. Dan ulamanya keblinger. Gimana caranya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Suatu ketika mereka pergi ke Syam. Ke Syam ini ketemu kan macam-macam orang. Ada yang nyembah berhala. Wah bagus nih. Karena Tuhannya manusia saat itu gak kelihatan. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman setelah itulah terus dibawa ke Hijaz, ke bangsa Quraisy, dibuat satu patung namanya Hebel. Ha ba la bahasa Arabnya. Saya nggak tahu dah bahasa Ibrani seperti apa. Ha ba la. Maksurul yad, tangannya kepotong yang sebelah kanan. Itu patungnya. Kalau mau dicontohin. Nah, cuma dilengkapinlah sama bangsa Quraisy biar menjadi Tuhan sempurna. Dibuatlah, ditambahin pakai emas-emas, tangannya pakai emas, emas dahab, kuning, bukan emas, karyo bukan, tambahin. Ah, disitulah awal mula kemudian menjadi bangsa Quraisy menyembah berhala. Meski sebelumnya itu ada yang disakralkan, ada Manat, Lata, Uzza, 3 berhala ini. Ada juga sebelumnya bangsa kuno, bangsa di zaman Nabi Nuh. Apa namanya? Wadda wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Jadi banyak benar berhala-berhalanya. Tuh. Jadi Arab itu ada 3. Al-Arab, Al-Ariyah. Ini bangsa Arab kuno nih. Di sini ada Ad, Samud, DLL. Kemudian ada Al-Arab, ini Baidah, maaf. Al-Baidah. Ini Al-Arab, Al-Ariyah. Nah, ini dinibaskan kepada Sabah bin Yasjab bin Ya'rab bin Qahtan, atau dengan disebut Al-Arab Al-Qahtaniyah. Terakhir Al-Arab Al-Musta'rabah. Ini Adnaniyah, Nabi Ismail turunannya. Adnaniyah. Ada kan Habib dari Adnan. Semuanya ini adalah bangsa Arab pada zaman terdahulu. Semuanya menyembah kepada dinun wahid. Apa? Ibrahim alaihissalam. Di sini. Maka di dalam surah Ali Imran berkali-kali dulu sudah saya bilang, fa asluddin huwa wahid. Nanti ketemu ayatnya. Maka aslinya agama adalah satu. Di luar itu bukan agama. Penyimpangan, kekeliruan dan lain sebagainya. Fa asluddin huwa wahid, namanya Islam. Di situ ada di dalam surah Ali Imran tentang ayat innad dina indallahil Islam. Ini muaranya di sini. Penyimpangan ini gara-gara Bani Israel. Yang kedua ada namanya Amru bin Luhai wa huwa Khuza'ah. Nih pertama orang yang ngebuat berhala-berhala di Quraisy, yang ngebawa namanya Hebel, yang kemudian menghidupkan kembali Manat, Lata sama Uzza. Ada lagi bangsa kunonya, Waddan, Wad, Suwa'an, apalagi Suwa', Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra.
Nih, berhala-berhala yang kembali dipopulerkan sama ini manusia. Jadi sekarang kalau ada sesuatu yang sudah mulai terpendam, hilang, keburukan, lagi itu namanya dipopulerkan lagi. Nah, berarti dia bawa bendera Luhai. Ya kan, kalau hampir semuanya memegang din Ibrahim atau dinul Islam. Tapi kemudian ada dia belajarlah ya. Belajar ilmu kemudian ke Syam, ngelihat di sana berbagai macam orang. Ada yang beribadah nyembah ular jadi begini, ya kan? Ada yang belajar nyembah api, Majusi. Ada unik nih, di situ ada dibawa pulang sama dia. Namanya apa? Hebel. Saya nggak tahu nih bahasa Ibrani-nya kayak gimana. Yang jelas bahasa Arabnya kayak begini. La maksurul yad al yumna, tangan sebelah kanan kepotong, patungnya begini berarti itu. Apa? Mukanya gambarnya gambar orang. Nah, inilah mungkin salah satu asbabul wurudnya kenapa tidak boleh membuat patung orang, karena memang seperti ini juga gambar-gambaran, mungkin salah satunya. Ini Hebel kemudian dibawa ke bangsa Quraisy, sama Quraisy dipercantik. Nggak mungkin Tuhan kita tangannya sepotong, mukanya hitam, geseng, jauh dari Syam. Begitu nyampe ke Quraisy, tangannya disempurnain, semuanya diganti pakai emas, dahab. Jadilah dia Tuhan Hebel. Ini semua jadi populer lagi. Manat, Lata, Uzza, semua jadi populer lagi semenjak ada si Luhai, alim ulamanya zaman bahula. Nah ini, siapapun nanti yang kembali menggaungkan sesuatu yang buruk, berarti dia di bawah benderanya Luhai. Amru bin Luhai wa huwa Khuza'ah, dari suku Khuza'ah. Khuza'ah itu orang-orang terkenal. Kalau sekarang itu di India itu ada bangsa Sudra, Kesatria, Brahma. Kalau bangsa alim ulama di mana? Brahma ya. Nah, mungkin Khuza'ah dari Brahma ini. Maaf. Karena mungkin coba kalau baca lihat-lihat, mungkin siapa tahu Hebel juga dari, kan yang paling banyak ini kan dari India kan? Hindu. Itu penyimpangan. Maka kemudian terusannya adalah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum alladzi ahidtuhu ilaikum minal imani bi Muhammadin, karena Muhammad itu sudah tercantum di dalam surah Al-A'raf, bahwa di dalam Taurat itu ada tersebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi terakhir itu dari walaqad akhadna mitsaq bani Israil. Kan di ayat sebelumnya kita sudah jelaskan apa sih ahdun, perjanjian, ikatan yang kuat. Kalau dalam tafsir ahlul hikmah dijelaskan, ahlul arifin, para ahli tafsir, ada 3 yang dulu ini di ayat sebelumnya, alladzina yanquduna ahdallah. Ada 3 perjanjian. 1 perjanjian antara seorang makhluk dengan seorang khalik. Kita ini sudah ada perjanjian dengan Allah waktu kita masih di sono. Alastu bi rabbikum, apa kita jawab? Ingat nggak Pak? Bunga ingat. Pak Iwan ingat nggak Pak? Waktu Bapak ngejawab itu. Enggak ingatnya Bapak berarti Bapak adalah ingat, karena bisa ngejawab enggak ingat. Pak Aryo, ingat nggak dulu sebelum adanya Bapak itu Bapak ngejawab qalu bala? Siapa yang ingat dulu di alam yang belah sono waktu kita belum dibuat, encang-encingnya bapak kita ini belum kawinan, Pak Awal ingat nggak? Ingat ya? Jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. Kita bersaksi
Itu perjanjian kita antara makhluk dengan Khalik. Perjanjian kedua, perjanjian antara Allah dengan para rasul dan para nabi. Rasul berarti menyampaikan, nabi untuk berbuat kebajikan. Itu rasul, namanya juga rasul risalah gitu. Kalau nabi untuk diri sendiri bisa. Tapi kalau rasul untuk umatnya. Maka rasul itu yang kita kenal itu ada, selain ada beberapa juga ada 5 yang istimewa. Disebut dengan apa namanya? Ulul azmi. Siapa? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. 5 nabi ulul azmi. Muhammad, apalagi tadi? Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Mimin. Juga ada gampang hafalnya dah. Itu yang paling kuat, yang paling banyak sejarahnya, yang paling hebat sejarahnya. Tapi yang paling terhebat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi untuk kaumnya kecuali Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, berarti juga kalau kita mau pikir nabi-nabi itu adalah representatif dari peradaban dunia. Nabi Ibrahim untuk peradaban dunia karena memang dia tanpa dialah peradaban dunia tidak akan ada. Ada Nabi Musa untuk Bani Israel. Ada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Ada siapa lagi? Ada Nabi Nuh untuk bangsa Kan'an, Palestina. Muhammad walaupun untuk rahmatan lil alamin tapi representatif daripada Islam yang memang seharusnya itulah Islam puncaknya daripada segalanya karena memang awalnya dari Islam dari Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti semua nabi itu adalah representatif dari peradaban dunia. Kemudian perjanjian antara ulama dengan Allah dan para rasul untuk menyampaikan ma yatalaqauhu minal anbiya war rusul, apa yang ulama itu dapetin dari para nabi dan rasul. Itu perjanjian semua, Pak. Jadi antara kita ini yang umum namanya ahdun amun, ahdun yang umum semua termasuk para nabi di situ sudah ada perjanjian kita sama Allah. Perjanjian yang khas, perjanjian antara Allah dengan nabinya adalah untuk mereka menyampaikan risalah kenabian tentang keislaman. Udah ada perjanjian tuh, maka dosa kalau nggak menyampaikan. Dan perjanjian yang khas ketiga antara ulama dengan Allah, ulama dengan para nabi, mayatalaqauhu minal anbiya, agar ulama itu menyampaikan apa yang didapetin dari para nabi. Maka wajar ada satu kata-kata, satu balighu anni walau ayah, kedua innamal ulama warasatul anbiya, ulama itu daripada pewarisnya para nabi. Ulama pun apa dikatakan, misalnya man su'ila an ilmin faqatamu uljima bilijamin minnar, siapa yang ditanya akan ilmu dia menyembunyikannya maka dia akan dikekang api neraka, karena dia sudah punya perjanjian sama Allah. Ya, itu perjanjian yang kita maksud. Itu di dalam ayat sebelumnya. Dalam Baqarah juga sudah kita bahas dulu. Udah lama udah lupa kali ya. Nah, ini disebut dengan perjanjian. Banyak sekali perjanjian yang sudah dilanggar sama Bani Israel. Ufi bi ahdikum alladhi ahidtu ilaikum minats thawab alaihi bidukhulil jannah. Aku pasti akan menepati janjiku kepada kalian. Apa? Minas thawab alaihi bidukhulil jannah, yakni pahala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun khafuni fi tarkil wafa bihi duna ghairi, dan kepadakulah kalian takut, kalian lari kepadaku. Wa iyaya maf'ul al-mahdhuf
yufassiru qawluhu farhabun wa hadha fil hasri ablagh. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka yang didepanin adatul hasri untuk sesuatu yang lebih, seharusnya kalian lebih kepadaku. Bani Israel, harusnya kalian itu lebih takut kepadaku. Wa aminu bima anzaltu alaikum, dan berimanlah kalian dengan apa yang sudah aku turunkan minal Qur'ani, daripada Al-Quran. Jadi Bani Israel juga suruh beriman apa namanya? Al-Quran. Pertama yang disuruh untuk percaya sama apa yang disebut dengan Al-Quran. Bukan cuma kita umat muslim, tapi mereka yang disebut-sebut sebagai Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, untuk percaya sama Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum minat taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauhidi wan nubuwati. Al-Quran itu musaddiqan, sebagai pembenar dari apa yang sudah, musaddiqan lima ma'akum, apa yang lima ma'akum minat taurati, pertama dari Taurat, bimuwafaqatihi lahu fit tauhidi wan nubuwah, dari kitab Taurat, bimuwafaqatihi lahu, dengan kesepakatannya, dengan samanya, lahu fit tauhid, udah biarin Pak, fit tauhidi lahu, sama untuk mentauhidkan Allah dan nubuwah. Tuh kan jelaskan. Wala takunu awwala kafirin bih min ahlil kitab, dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang pertama kafir akan hal itu min ahlil kitab. Ya inna khalafakum tabi'an lakum fa ismuhum alaikum min ahlil kitab. Karena kalau kalian sekarang waktu zaman Nabi Muhammad, Bani Israel itu sudah kufur, maka umat yang akan datang pasti ngikutin. Tuh kejadian, Allah udah bilang kayak gitu. Masih mangkrang bener. Sekarang masih ada namanya Yahudi, masih ada namanya Nasrani yang tidak percaya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab yang harus mereka percayai, karena itu adalah pembenar dari semua kitab Taurat dan Injil. Minta nyambung nih, tahu di sini pasti yakin bahwa asluddin huwa wahid, namanya Islam. Ini udah dikasih tahu nih, wala takunu awwala kafirin bih. Kalian bangsa Bani Israel, kalian Bani Israel percaya sama Al-Quran, yakin sama Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab, karena dia pun adalah pembenar dari Taurat dan Injil. Dari Taurat di sini kan Nabi Musa dulu, lagi bahas Nabi Musa umatnya, percaya di situ. Cuma kan kemudian disimpang-simpangin, karena enggak ridho dalam dirinya bahwa Nabi itu harus dari Quraisy. Nggak ridho pokoknya yang kenabi-nabian itu mesti dari bangsa Yahudi. Bani Israel nggak ridho, 7 turunan nggak ridho. Benar, begitu Allah perintahkan, begitu Allah larang, jangan kafir, jangan kufur. Li'anna khalfakum tabi'un lakum, karena pasti setelah kalian akan bermunculan banyak pengikut-pengikut kalian yang nggak percaya lagi tuh. Sementara faithmuhum alaikum, yang dapat dosa tuh lu. Itu zaman dulu. Mereka mah nggak tahu menahu gitu. Yang dapat dosa ya bangsa mereka dahulu, mbah moyangnya yang nggak percaya sama tuh Nabi di depan mata, Rasul di depan mata, kitab juga ada, Al-Quran walaupun belum dituliskan. Nah cuman gara-gara ini maka sampai sekarang ada bangsa mereka. Nah, ini ayat-ayat pertama sebenarnya, ayat-ayat yang harus kita ketahui bahwa pertama adalah agama cuman satu, kitab semua disempurnakan dengan Al-Quran.
Cuma kemudian penyimpangan-penyimpangan menyebabkan mereka Bani Israel tidak percaya adanya Muhammad sebagai nabi, sebagai penutup para nabi. Bisa jadi mereka masih menunggu adanya nabi yang menutup. Makanya ada sejarah-sejarah tuh, Nabi waktu kecil itu gimana pengen diculik tuh Nabi, diculik. Waktu Nabi pergi ke sini diculik. Waktu Nabi pergi dibawa sama siapa yang menyusul Nabi? Menyusul Nabi Alimah itu kan dibuntutin tuh. Rohib pendeta-pendeta Yahudi itu gimana kepengin nyulik siapa namanya? Muhammad. Kalau udah diculik tuh Muhammad masih gede gini nih ceritanya. Maka waktu Nabi Muhammad itu waktu ngangon kambing kemudian ada peristiwa dibelek dadanya. Tahu? Dibelek pertama kali, dibersihkan semua hatinya, sudah mulai tanda kenabian. Jangankan yang lainnya, bangsa Yahudi, rahib-rahibnya sudah ngeliat bahwa ini nabi nih, pengen diculik. Mereka gak ridho. Kalau rahib yang benar ada. Ada peristiwa ketika Nabi Muhammad pergi dari Quraisy, dari Hijaz, dari Mekah kemana? Dagang sama Syam, sama Abu Thalib. Di tengah jalan ketemu namanya rohib, apa namanya, pendeta. Disuruh pulang, jaga ini ponakan lo, ya kan? Karena ada tanda kenabian di dalam dirinya. Disuruh itu yang benar, ngelihat itu dengan keimanan. Nah itu yang benar. Cuman yang kesini-sini kan egonya sudah mulai muncul. Jadi ternyata permasalahan Bani Israil itu adalah permasalahan hati, ego. Soal keimanan sudah mati, harga mati buat mereka. Soal kepercayaan mereka sudah tahu dan pasti bahwa memang akan ada nabi, termaktub dalam kitabnya an-nabiyya al-ummiyya, seorang nabi yang ummi, yang nggak bisa baca tulis. Itulah keistimewaan mukjizat nabi, tak bisa baca tulis tapi dikasih mukjizat berupa Al-Quran. Karena umatnya saat itu butuh pedoman dan Al-Quran adalah sebagai penutup, maka Nabi Muhammad itu ummi. Orang ummi kok bisa baca tulis? Orang ummi kok bisa segitu hebatnya membuat sesuatu yang mengagumkan, namanya Al-Quran. Itu Muhammad mukjizatnya. Beda sama Nabi Musa. Waktu itu siapa yang dihadapin? Karena Nabi Muhammad itu dari silsilah orang yang terpandang. Nggak ada yang berani ngebunuh Nabi. Saya mau tanya, ketika Nabi melakukan perjalanan hijrah, sebelum hijrah itu kan ada di kamarnya kan? Siapa yang suruh ganti? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengepung Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dikepung sama 10 pemuda bayaran pembunuh. Contoh Pak Hendar, tadi Gusri, jangan Pak Hendar, Pak Awal, bapak-bapak ber-10 nih dibayar sama Pak Ustadz Gusri, bunuh Muhammad. Pembunuh bayaran. Apa? Satu orang gak boleh lebih dari 1 kali bacok. Diasah pedang paling tajam. Ya katakan aja lah Nabi Muhammad nih. Ini 1 orang mesti 1 kali bacok. Tes, ya kan? Mati. Jadi dihitung ntar. Kalaupun nanti ketahuan, ya kan 10 orang ini akan kena apa namanya? Denda, disebut dengan diat. Jadi sekali bacok, kalau bapak kemudian ketangkap 10 orang nih, bapak penjahat nih kata ya. Maka Pak Hendar mesti bayar 100 onta, Pak Awal 100 onta, bayar diat, bapak 100, Pak Hari berarti 100. Berarti 100 dikali 10 berapa? 1000 onta. Buat Abu Jahal 1000 onta itu kecil. Daripada dia ngorbanin, ngotorin dirinya pakai pembunuh bayaran. Karena Nabi Muhammad itu orang terpandang, nggak ada yang bisa ngebunuh pakai pembayar. Setiap kabilah, pulau-pulau terkecil dipanggil 10 pemuda. Bapak pemuda kan panggil. Premannya Rawalembang misalnya dipanggil 1, premannya Gis 1, premannya Cidokom 1, jadi 10, pas 10, yuk bunuh Muhammad yuk. Cuma kan nggak berhasil, itu Muhammad. Jadi nggak ada yang bisa. Maka mukjizatnya bukan lagi kekuatan tapi ilmu. Tapi Fir'aun, Musa, siapa yang dihadapin? Fir'aun. Yang dibutuhin apa? Kekuatan. Maka Nabi Musa disekali tonjok
mati sekali ngeluarin tangan ke kantong jadi Thomas Alva Edison, tapi kemudian angkat tongkat jadi jalan tol. Itu kekuatan beda. Maka an-nabiyul ummi termaktub dalam kitab Taurat mesti diimani. Sekali mereka kemudian mengingkari, awwala kafirin bih, ke belakang bahkan nurutin. Ditutup sama ayat itu, ke belakang bahkan nurutin. Terakhir saya cepetin dah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin thamanan qarida 'iwadan yasiran minad dunya ay la taktumuha khaufa fawatin ma ta'khudunahu min safaratikum. Nah ini jangan sekali-kali menjual belikan ayat. Mereka itu sudah menjual belikan ayat. Taurat itu sudah mereka hancurkan. Taurat itu mereka sudah jual belikan apa? Dijual belikan sama egonya mereka masing-masing. Nabiku dari bangsa Israel dijual beli sama mereka, dirubah-rubah. Ya kalau konteks sekarang ya berarti ngejual beli ayat. Gimana caranya ayat ini sesuai dengan kemauan si A? Nggak sesuai ya masih B, biarin. Yang penting si A ngasih amplop. Nah itu. Kalau sekarang kontekstual seperti itu. Gimana caranya biar penguasa Bani Israel itu bisa ngasih duit ke pendeta-pendeta, rohib-rohib, ahlul kitab, biar dirubah nih Taurat, diganti. Nah itu maksudnya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalida 'iwadan yasiran wa iyaya fattakun khafuni fi dzalika duna ghairi. Lagi-lagi pakai adatul hasri wa iyaya, dan takutlah kalian. Nah, ini ayat tertuju kepada Bani Israel. Jangan sampai kupur. Jadi kalau bapak sekarang kupur ngajak keburukan, di belakang bapak ngajak kemudian ngikutin, yang dapat dosa Pak Awal. Jadi siapa yang pertama, maka yang pertama itulah. Maka wajar ada kata-kata dalam mahfuzat al-fadlil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Yang fadilah itu untuk yang pertama, kalaupun yang kedua lebih baik. Sama, yang pertama udah buruk, yang kesana ngikutin buruk, maka dosanya si buruk itulah. Kebaikan juga sama, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala yang mengerjakan. Sama kalau dia menunjukkan keburukan, mencontohkan keburukan, maka dia dapat dosanya. Udah selesai. Walaupun main kebut-kebutan. Nanti selanjutnya wala talbisul haqqa. Ini juga banyak nanti. Yang jelas kita sudah lewati ayat tentang sejarah, 3 kali pertemuan soal sejarah, semua sampai sekarang kita sejarah. Karena dari sinilah kita akan tahu sebenarnya siapa Bani Israel, siapa Ibrahim, dan selanjutnya kita akan tahu dan yakin bahwa satu-satunya agama